Hai Welcome People, hari ini kita ada di restoran yang terkenal, Sarang Oci, restoran Manado yang di Jakarta. Siapa yang nggak tahu Sarang Oci? Nah, ini dia, beliau Tante Susan, saya panggil Tante Susan, pemilik Sarang Oci, ya. Yang kita mau bahas menariknya apa sih kok guru grooming ke restoran? Yang mau dibahas ialah Tante Susan ini adalah seorang dokter gigi. Kok dokter gigi bisa melenceng menjadi bisnis food and beverage, ya. Tapi kita mau ngobrol dulu nih. Beliau adalah teman mertua saya, makanya saya panggilnya tante. Nah, Gaby malah anak saya manggilnya Oma. Udah Oma. Oke, Tante Susan cerita dulu buat para pemirsa di Indonesia, asal usulnya Sarang Oci itu bagaimana? Jadi beberapa ya, kira-kira 10 atau 14 tahun yang lalu. Jadi suami itu sering entertain. Nah, ada kliennya itu yang demen banget makanan Manado. Siang malam maunya Manado gitu. Tapi jadi, orang Manado bukan? Bukan, orang Jawa ya, dari Jember gitu. Jadi kemudian suami yang kenalin, ternyata makanan Manado enak katanya gitu. Ayo kita coba. Jadi saya juga coba. Setelah dicoba, ternyata enak. Tiap kali mau makan, kita harus pergi ke Jakarta Pusat, kan jauh. Jadi ada ide, gimana ya, buka aja deh di Jakarta Barat. Itulah kita buka di Jakarta Barat. Jadi boleh dikata Sarang Oci ini yang pertama di Jakarta Barat. Ya, Manado ya. Seperti yang pemirsa dengar, suara Ibu Susan bukan suara orang Manado. Logatnya logat Jawa, ya, besar di Surabaya ya. Iya. Tapi aslinya tante orang mana? Saya asli, jadi saya itu lahir di Flores. Jadi mungkin kenal Labuan Bajo. Kota saya itu kira-kira 3-4 jam lah dari Labuan Bajo. Kota yang dingin seperti puncak, kota yang indah lah gitu. Lahir di sana. Oke, sekarang berapa tahun tante praktek sebagai dentis, dokter gigi? Kira-kira saya praktek itu sampai sekitar umur 40 lah. Sampai 40. Terus 40. apa yang menyebabkan tante stop menjadi dokter gigi? Apa karena udah ada restoran ini, Sarang Oci, atau memang udah stop dulu lalu membuka restoran ini? Kayaknya waktu itu bersamaan ya, juga buka restoran, juga masih praktek. Tapi waktu itu saya berhenti karena kita tahu ya kalau udah usia 40 kan mata udah plus. Tapi waktu itu nggak sadar kalau plus. Jadi saya merasa gimana ya, seperti kita tahu kalau gigi itu kan very detail ya. Jadi ya udah akhirnya berhenti. Ternyata membuka restoran tuh very fun gitu. Bukannya pusing ya mengawasinya? Awal-awalnya pusing, tapi ya karena ternyata ada passion juga di dalamnya ya, jadi menyenangkan. Dari awalnya yang Sarang Oci di Jalan Panjang Jakarta Barat, terus tante buka di mana lagi? Setelah Jakarta Barat yang pertama itu cukup lama, karena kita mastery dulu kan waktu itu. Jadi kira-kira 8 tahun ya baru saya buka cabang kedua. Di mana itu? Itu adalah di Tebet, kemudian di Bulungan, lalu Bulungan, kemudian Kelapa Gading, lalu Kelapa Gading kita buka di Sahid, lalu Alam Sutra, dan yang terakhir ini Kuitang. Ini yang ketujuh. Ya. Ini yang amazingnya makanan hari-hari begini, tapi restorannya tuh disajikan dalam kemewahan. Yang datang ke sini tuh pasti wah bisa foto-foto Instagramable katanya. Ya, betul. Nah, Gaby tuh ada pertanyaan ya buat Oma. Ya Oma, Aduh, jadi buat nih. anak muda seperti aku yang akan baru lulus kuliah nih Oma. Ya. Terus jurusannya psikologi sama international business. Yes. Tapi aku juga beralih pekerjaannya nggak mau ke situ, mau di dunia entertainment. Nah kan ini mirip-mirip sama Oma. Ya. Oma dari dokter gigi, sekarang jadi pengusaha punya di food and beverage. Ya. Nah itu ada tips nggak Oma buat anak-anak muda kayak kita, gimana bisa sukses di bidang yang kita awalnya itu bukan di situ gitu loh. Ya, kalau dari pengalaman Oma ini ya gitu. Jika ini ada suatu opportunity itu datang dan opportunity-nya kelihatannya luar biasa dan bagus. Tapi kita kan bingung nih,
aduh nggak bisa melakukannya gitu. Ya don't worry, take it, ambil, lalu lakukan sebaik mungkin kan kita belajar. Tetapi tiap-tiap orang kan kayak Gaby kan punya passion ya di dalamnya itu. Jadi waktu kita mastery pekerjaan kita itu, kita lakukan the best yang kita bisa, kita align gitu, kita synchronize dengan passion kita gitu. Dan yang paling menyenangkan itu apabila kita berkarir atau kita buka usaha, itu dimana kita juga fun, kita enjoy, passion kita ada di situ. Itu membuat kita itu apa ya, nggak ada beban, kita bisa berkembang jauh lebih baik gitu. Orang bilang happiness itu salah satu kunci dari sukses kita melakukan apapun juga gitu. So do it follow your heart. Thank you, Oma. That's Yes. Gitu. Oke, sekarang udah nggak bisa sabar si Gaby ini doyan makan, mau model yang doyan makan. Aku dari dulu suka banget sarang oci. Thank you. Sekarang Gaby biar cobain makanan ini, kita rame-rame cobain ya. Ya. Oke, Oma dulu. Oma dulu, ambil buat Oma ya. Ya, Tante makan nasinya banyak nggak? banyak. Thank you. Yes, thank you. Nah, ini Thank juga you. satu tips group people ketika kita makan dengan orang yang lebih tua, kita memberikan mereka makanannya dulu Ya. gitu. you. Oke. Tante cukup segitu? Cukup. Oke, kita semua takut gendut ya, makannya Takut gendut. nggak sebanyak itu. Nanti Bilangnya berikutnya banyak. baru nambah. Oke. Kalau aku Makan lebih banyak. Luar Model biasa, yang amazing tidak, ya. Model yang tidak takut makan tuh Ya. si Gaby nggak tahu gemuk. Oke, what's your favorite Gap? Kalau Mami tuh favoritnya Pak Wan. I like Ya kan? cakalang, but I really wanna try the stingray. Stingray, Oh, ya. ini stingray nih. Iya, Yang salah suka satu, makan stingray ya. di Singapura, Oma? ya. Ya. Cobain stingraynya Manado. Gaby sarang dulu oci. nanti Oma. Tapi ini Stingray ini salah ada satu favorit tulangnya kita ya. Favorit. Tapi seasonal kadang-kadang agak susah kalau ini. jadi ini kan juga terkenal di Singapura kan, Oma. Ya, Ya. stingray itu di Terkenal Singapura. di Singapura. Oh, sambalnya Tante boleh jelasin nggak? Aku banyak amat ini sambalnya apa aja ini? Ada sambal goreng. Yang mana? Ini sambal goreng nih? Ya, Ini. betul. Ya. Terus ada sambal bakar. Ini? Kalau sambal bakar Ica lebih pedes gitu. Oh, Nah ini? itu the same I think ya, the same. Dia kasih dua. Nah ini yang yang satu oke. dabu-dabu. Ini dabu. Ya, yang banyak, Ini favoritnya aku ya. kalau makan gitu. Tapi Tomat-tomat what is hijau. actually the favorite ini sambal? Kalau saya suka sambal goreng rica. Iya, ini. Iya, jadi Ini nggak ya? terlalu pedes. Kalau itu Nggak sambal, terlalu kalau pedes, suka ya. pedes, ambillah itu. Itu pedes ini nggak Itu gitu pedes ya? itu pedesnya 2 kali. Iya, itu pedes banget. Aku nggak kuat pedes. Aku nggak makan ikan, pemirsa. Ya, non fish ya. Tapi ada udang bakarnya juga enak. Ya, oke. Udang bakar. Sekarang kita makan dulu ya, baru nanti lanjut bincang-bincang ya. Oke? Nah, Oma, bersangkutan dengan pertanyaan aku yang tadi, Ya. aku mau nanya apa pas Oma pertama kali buka restoran ini bisa langsung jadi gitu? Maksudnya, emangnya langsung rame gitu? Oh enggak, apalagi waktu kita buka sarang oci kan belum ada brand ya, jadi orang nggak kenal. Terus kedua di Jakarta Barat lokasi, jadi belum ada yang tahu. Jadi waktu Oma buka ini 3-4 tahun pertama tuh struggle. Nggak making money artinya. No making money, tapi Tuhan baik juga lah ya, dia dicukupkan. Oh, Tapi tidak making. nombok, tapi nggak itu profit. ya gitu. Jadi buat yang muda-muda, walaupun orang tuanya ada uang, bukan berarti mau bisnis apa, main buka, tapi harus juga mengerti keseluruhan bisnis itu. Ya. Tadi Tante ada cerita, Tante sampai belajar, Om suruh ikut belajar apa tuh? Itu, waktu itu kita, karena saya kan backgroundnya itu dokter gigi. Korek-korek gigi Iya, orang. jadi kita nggak ngerti kalau buka usaha itu
harus apa sih, misalnya kayak mobil itu kan ada chasisnya, mesinnya, yang utama itu harus ada gitu. Kita nggak tahu karena kita nggak belajar ekonomi gitu. Akhirnya Om bilang, coba kamu ikut coaching ini kelihatannya bagus. Nah saya ikut, baru saya tahu oh ternyata orang usaha itu number one is mastery. Kamu kalau nggak mastery, bagaimana kamu bisa menjalankan yang the best, toh? Terbaik yang kamu pelajarin sungguh-sungguh tuh bagaimana. Lalu bagaimana manajemennya, dan jangan lupa visimu itu apa. Jadi ada apa-apa tetap fokus ke visi Iya, ya. betul. Nah, well-grown people, Tante Susan itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun dia kelihatannya orang kuat, tapi kalau akan menjadi lebih kuat kalau ada pelindung penjaganya. Benar. Siapakah pelindung penjaga Tante Susan? Yuk kita undang. Ini mana? Om Steven. Nah, inilah yang tadi saya panggil Om Steven. Om Steven adalah suami Tante Susan. Beliau seorang arsitek, istrinya demen interior, matching banget. Nah, yang terakhir nih mau nanya. Peran Om di restoran Sarang Oci ini apa untuk Tante Susan? Untuk Tante Susan. Kan ini lucu nih, pensiunnya Iya. kan tidak pernah mimpi, pensiunnya nggak pensiun total nih. Yang satu berhenti arsitek, ya kan, yang satu berhenti dokter gigi. Berduaan menikmati restoran 7 keliling tiap hari. Kalau orang pusing 7 keliling, ini keliling 7 restoran, bukan 7 keliling. Betul juga Jadi tuh. andil Om apa di Sarang Oci dengan Tante Susan? Andilnya Iya, ya. Om nggak perannya. Saya support dari belakang. Karena backgroundnya mirip tapi berbeda, jadi kadang-kadang saya pingin nih seperti ini, bentuk interior begini. Ya karena kita punya background, kita bisa mewujudkannya. Jadi Nah terus enak baru amat sih. didandan. Apa yang dipikirin bisa diwujudkan suami. Tapi aku dengar-dengar nggak sekedar itu loh. Katanya Om tuh jagonya dapur. Oh iya. Jadi ada andil di dapurnya Sarang Oci nih. Iya, itu bagian juga karena buka restoran kan tidak hanya memperlihatkan gedung yang yang bagus, yang bisa orang foto-foto, tapi apa yang ada di lidahnya itu juga penting. Yang bikin orang balik lagi tuh yang di lidah ya. Leadingnya, iya betul. Apa yang Om lakukan di kitchen? Satu, quality control. Kalau di awalnya saya meraciknya. Oh, Meraciknya sampai seperti sekarang. jadi chefnya itu by the way orang Manado bukan ya? Iya, aslinya Manado, jadi kita nggak merubah. Cuma kita meracik ulang supaya hasilnya sesuai dengan ciri khas megapolitan lah. Oh, Tapi hebat, tidak bagus. meninggalkan menunya. Jadi saya nggak menambah bumbu dan lain-lain. Cuma membuat komposisinya menjadi Jadi quality control tuh makanan di dapur. ya. Itu tiap kapan lama sekali Om ada food testing, make sure dia orang nggak lari dari Iya. standar. Keliling terus. Ya, kalau ada undang tamu makan, sebenarnya saya bukan makan, saya cicipin makanan. Tapi kita punya punya schedule tetap di mana untuk membuat ketujuh restoran itu bisa di mana-mana orang makan Sama rasa, Ya, ya. itu satu poin juga. Kayaknya memang harus begitu karena jangan satu cabang ini dong enak, cabang lain nggak enak gitu Iya, ya. betul. Oke, nah pemirsa, Dela Well Grown People, kita mau disajikan terakhir penutup dessertnya nih, ya kan? Oke, kita tunggu ya dessertnya seperti apa. Tada, sudah ada dessertnya nih, es koktel namanya Tante. Ya, es koktel Manado. Oke, kita pamit dulu karena kita mau makan esnya ya. So, semoga pelajaran hari ini berguna bagi Well Grown People. Indonesia, ayo grooming! Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.